Halo warga intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Menurut saya ini tindakan yang sangat blunder dari warga Konoha. Kalau saya beritakan berita ini, maka warga Konoha bisa kejang-kejang kelonjotan berjamaah sambil kebakaran jenggot gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berita apa itu? Jadi, berita yang saya maksud itu adalah ketika Donald Trump mengultimatum Iran, warga Konoha serentak berteriak, "Siapa lu?" Ya, Donald Trump itu penjahat, Donald Trump itu sangat sangat bengis ya, Donald Trump itu masuk neraka dan sebagainya, dikata-katain ya, Donald Trump dikata-katain. Padahal pada faktanya Donald Trump itu justru membantu Konoha, guys. Ketika dia mengamankan Selat Hormuz, Donald Trump itu secara tidak langsung membantu warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu pemikirannya itu nggak nyampe sejauh itu? Ya, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, Amerika itu membantu pemerintah Konoha, membantu warga Konoha. Tapi kita malah ngata-ngatain Donald Trump. Saya nggak tahu kenapa ya warga Konoha itu benci banget dengan Donald Trump dari dulu gitu. Jadi gini guys, ya saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada warga Konoha, saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel gitu ya. Kenapa saya mengatakan Donald Trump itu justru membantu warga Konoha kalau dia mengamankan yang namanya Selat Hormuz? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan ekonomi gitu? Apakah ada hubungannya dengan minyak gitu? Apakah ada hubungannya dengan kemaslahatan warga Konoha gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ya, warga Konoha itu benci banget dengan yang namanya Amerika, Donald Trump dan lain sebagainya. Amerika dan Israel dibenci mati-matian gitu ya. Padahal mereka menggunakan iPhone ya, menggunakan Google ya, menggunakan Google Map ya, menggunakan Facebook. Itu kan buatan daripada orang Amerika ya. Jadi kita tuh sebenarnya munafik guys. Lain di mulut, lain di hati gitu ya. Ya itu munafik namanya guys. Ketika KFC lagi promo ya mereka akan antri gitu ya. Ketika mereka ngamuk mereka akan demo gitu. Kan ngaco itu namanya. Jadi gini guys ya. Kalau saya perhatikan, warga Konoha itu nggak sadar membenci Donald Trump itu karena apa? Karena Donald Trump itu adalah orang yang sangat hebat, luar biasa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti, pasti banyak warga Konoha nanti yang ngomong, hebat dari mana Donald Trump? Wong dia itu orang jahat, hebat dari mana? Guys, kalau Donald Trump itu nggak hebat, maka kita tidak akan ngata-ngatain Donald Trump. Justru karena dia hebat gitu. Ya jadi ibaratnya gini ya, kalau tidak ada yang ngata-ngatain kita, berarti kita itu bukan orang yang punya pengaruh ya. Biasanya orang yang berpengaruh itu dikata-katain guys. Nah yang jadi pertanyaan, apa fakta yang bikin warga Konoha itu kejang-kejang kelonjotan berjamaah? Kenapa saya mengatakan justru Donald Trump itu membantu warga Konoha kalau dia mengamankan yang namanya Selat Hormuz? Apa alasannya? Jadi berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Faktanya adalah nah, kenapa saya mengatakan bahwa justru kita yang rugi kalau Selat Hormuz itu ditutup? Yang pertama itu, ekonomi kita akan terguncang. Lah kok bisa? Jadi gini, kalau Selat Hormuz terganggu, maka minyak-minyak akan terganggu ya. Kedatangan minyak dari Selat Hormuz ke Konoha itu akan terganggu guys. Bahkan kapal-kapal Pertamina juga akan terjebak di sana, akan stop di sana. Kalau misalnya mengatakan, oh enggak kok, enggak gimana kemarin terjebak tuh ya. Jadi kalau Iran itu sudah menggila ya, maka ini sangat mengganggu yang namanya perdagangan. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua itu kalau ekonomi Amerika itu terganggu ya, tergoncang, maka kita juga ikut terganggu. Karena apa? Karena kita bergantung sama dolar. Dunia itu bergantung sama dolar guys. Nggak bisa lepas. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ini sudah disetting semenjak Perang Dunia Kedua. Jadi, gini guys, sebelum Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua, ada perjanjian antara negara-negara sekutu. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya itu, kalau sekutu menang, kalau Amerika menang, ya Inggris, Rusia, dan lain sebagainya, maka
dolar akan jadi mata uang dunia. Itu kesepakatan di awal, ya. Jadi sekutu saat itu sepakat, oke, ya kalau itu permintaan daripada Amerika. Kalau enggak, Amerika nggak mau ikut. Kenapa Amerika itu berperan penting dalam memenangkan perang dunia kedua? Karena apa? Karena logistik dan personil yang sangat banyak sekali ya. Sehingga Amerika ikut campur dalam perang dunia kedua. Awalnya Amerika nggak mau, ya, santuy-santuy aja gitu. Ya karena ada untungnya, makanya mereka mau gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya dia mengatakan, kok Amerika jahat banget, kok mereka menjadikan dolar itu mata uang dunia? Guys, Indonesia juga punya kesempatan yang sama. Kalau misalnya Indonesia ya memenangkan perang dunia kedua, kalau misalnya Indonesia terlibat dalam perang dunia kedua, bisa kok rupiah jadi mata uang dunia, bisa. Tapi ada syaratnya, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Harus memenangkan perang dunia kedua, kemudian IQ-nya harus tinggi, SDM-nya harus tinggi, harus banyak yang memenangkan Piala Nobel, kemudian kita punya SDM yang tinggi. Apakah kita memenuhi syarat itu? Enggak. Kita nggak memenuhi syarat itu, guys. Pemenang Piala Nobel di Konoha atau di Indonesia juga nggak ada satupun, guys. Nggak ada. Dulu ada yang calon pemenang Piala Nobel tapi dihambat oleh Pak Soeharto. Jadi di Amerika salah satu negara paling banyak memenangkan Piala Nobel. Lah, apa hubungannya Piala Nobel dengan penguasa dunia? Sangat berhubungan. Jadi kalau di suatu negara itu banyak orang cerdas, orang pintar, penemu, ya pemenang Piala Nobel, piala yang sangat bergengsi, maka kita bisa menguasai dunia. Itu syaratnya, guys. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menyaingi Amerika? Apakah kita bisa menyaingi teknologi Amerika, B2 Spirit, ya, nuklir dan sebagainya. Yang menciptakan nuklir itu kan Amerika. Jadi harga yang harus dibayar. Jadi warga Konoha stop lah ya membenci Amerika. Daripada membenci Amerika, lebih baik kita belajar dari Amerika. Gimana caranya Amerika menguasai dunia, gimana strateginya, kenapa mereka bisa maju, kenapa bisa mereka admin dunia, kenapa bisa mereka menguasai dunia ini seolah-olah Amerika ini yang punya dunia ini, ya. Jadi kita harus belajar dari Amerika daripada mengutak-mengutuk. Warga Konoha itu kan hobinya itu mengutak-mengutuk ya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu kalau ceramah, kalau saya perhatikan ya, di masjid-masjid di Konoha, ya mereka biasanya ngata-ngatain Israel berjam-jam. Terus ya kemudian ngata-ngatain Amerika berjam-jam ya. Pertama mereka ngata-ngatain Israel ya, kemudian ya jam berikutnya mereka ngata-ngatain Amerika. Itu terus yang diulang-ulang di masjid di Konoha kalau saya perhatikan. Kalau kita tanya sama ustadznya, sama kiainya, ada solusi nggak? Bisa nggak kita menyaingi Amerika? Teknologinya, skillnya, SDM-nya. Bisa nggak Indonesia itu memenangkan Piala Nobel seperti Amerika? Maka biasanya mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa. Biasanya mereka akan ngamuk gitu ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya kapasitas untuk ngebahas itu. Ya. Jadi kita tuh cuman bisa mengutuk ya. Cuman bisa membenci. Makanya negara kita itu disebut negara pembenci gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa justru ya kalau saya perhatikan negara kita itu semakin hari semakin terpuruk gitu ya. Padahal nenek moyang kita atau leluhur kita tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuk negara lain. Leluhur kita mengajarkan kita untuk introspeksi diri, ya, bertanggung jawab, jujur, ya, gotong royong dan lain sebagainya. Ya, kita tidak pernah diajarkan untuk mengutuk Israel, mengutuk Amerika, nggak pernah tuh. Justru karena kita mayoritas beragamaksa sehingga kita mengutuk ya. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya atau tidak. Kayaknya ada korelasinya deh ya. Kenapa? Karena ya semenjak kita mayoritas agamaksa itu kita hobi mengutuk gitu. Kita seperti kehilangan jati diri ya. Tolonglah sama yang nonton video ini ya. Mari kita kembali ke filosofi leluhur kita. Bukan ke agama ya, disclaimer on ya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk pindah agama, tapi filosofi. Dari Sabang sampai Merauke, nenek moyang kita itu punya satu filosofi persamaannya. Apa itu? Berbudi pekerti luhur. Ya mau nenek moyang orang Batak kayak orang Sunda kayak orang Jawa kayak orang Nias kayak orang Dayak kayak kita punya satu persamaan. Apa itu? Yang pertama kita berbuat baik. Nenek moyang orang Sunda mengajarkan berbuat baik, ya. Orang Jawa juga seperti itu. Makanya ada istilah silih asih, silih asuh. Saling mengasihi, saling menjaga. Nenek moyang orang Batak juga seperti itu, ya. Orang Nias juga seperti itu, ya. Orang Dayak juga seperti itu, ya.
saling membantu satu sama lain ya, berbuat baik, jangan pernah mengutuk gitu ya. Toleransi gitu ya. Kemudian kita diajarkan untuk menjaga alam ya. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan filosofi daripada agama-agama lokal itu ya biasanya berorientasi pada menjaga alam. Karena apa? Karena letak geografis kita itu dekat dengan alam, sehingga nenek moyang kita itu punya filosofi menjaga alam. Sementara mohon maaf ya, agama yang datang dari luar, kalau saya perhatikan itu ya, saya bukan anti agama luar ya. Biasanya tidak ada filosofi untuk menjaga alam ya, nggak ada, sangat jarang sekali. Karena apa? Karena di Timur Tengah itu tandus, nggak ada hutan itu ya. Kemudian ya selain itu, kenapa saya mengatakan bahwa kalau Selat Hormuz ini ditutup, maka ya dunia akan krisis gitu ya. Jadi ya Amerika itu sebenarnya tujuannya baik ya. Jadi jangan berpikir bahwa Amerika itu seperti orang jahat yang Anda pikirkan gitu ya. Karena belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Di Konoha itu, Amerika itu sering dijelekai oleh pemuka agama. Dari mana kita belajar? Dari mana warga Konoha itu belajar? Dari pemuka agamanya. Pemuka agamanya itu sirik dengan Amerika. Ya. Kenapa mereka sirik banget? Selain yang saya katakan di awal tadi. Yang ketiga itu karena warga Konoha itu tidak mau seperti Amerika. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Amerika itu kan negara sekuler ya. Jadi kalau kita itu ke barat-baratan, ya, kita tuh menganut sekularisme, maka, sekali lagi saya katakan ini penting sekali guys. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak akan dapat job. Mereka tidak akan diundang ceramah lagi, mereka tidak bisa ngejelekin Amerika lagi, mereka tidak bisa menjelekin Israel lagi, mereka dituntut bekerja keras, ya mereka tidak punya pekerjaan jadi penceramah dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya mereka itu akan kehilangan priuk gitu ya. Sehingga mereka membenci yang namanya sekularisme. Kalau kita sekularisme seperti Amerika, kita memisahkan antara negara dengan agama, maka mereka tidak akan dapat duit lagi gitu. Itu yang pertama ya, undangan-undangan ya, ceramah ya, mereka tidak dapat lagi. Kemudian selain itu para politisi-politisi gitu ya, misalnya calon gubernur, calon DPR, ya, calon bupati dan sebagainya, biasanya kan sowan dulu ya sama kiai pemuka agama. Kemudian mereka dikasih amplop yang tebel ya. Kemudian ada banyak ya presiden ngundang para kiai-kiai ya ustadz, nggak semuanya tapi mereka diundang tuh ya, terus dikasih duit gitu ya, dikasih sango ya, ya sehingga mereka diuntungkan. Pemuka agama di Konoha itu diuntungkan ya. Makanya mohon maaf bagi yang videonya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya juga punya teman muslim kok ya, jangan berpikir bahwa saya memojokkan umat muslim ya. Jadi gini guys ya, ada orang muslim yang baik, yang bagus ya. Gus Dur bagus kok ya, tapi jumlahnya minoritas gitu ya, bukan mayoritas. Jadi mantan Perdana Menteri Malaysia pernah mengatakan, Dr. Muhammad Mahathir kalau nggak salah namanya, dia pernah mengatakan, yang bikin orang Melayu bodoh itu adalah ustadz. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ini yang mengatakan bukan saya guys ya, Dr. Mahathir ya. Dia mengatakan seperti ini, Ustadz itu sebenarnya orang-orang yang gagal ya, gagal jadi pedagang, jadi pebisnis ya, gagal jadi pengusaha, gagal di bidangnya, sehingga nggak ada kerjaan lain, mereka jadi pendakwah. Lumayan kan dikasih duit gitu ya. Kemudian mereka ngajak orang lain berpikirnya gagal juga gitu. Jadi gini guys, kalau ada orang gagal itu memberikan petuah ya, nasihat-nasihat ya, kita harus cross check dulu ya. Jangan-jangan petuahnya yang bikin dia gagal gitu ya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya ada misalnya pemuka agama itu ceramah gitu, ceramah, tapi ceramahnya itu seolah-olah bikin kita bodoh gitu. Seperti misalnya nih gitu ya, di Konoha itu kan ada banyak ustadz seperti itu ya, nggak semuanya tapi ya. Ya para ustadz-ustadz di Konoha itu mengatakan, oh nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat ya. Maksudnya gini ya, nggak usah bekerja keras, nggak usah belajar, nggak usah memperbaiki diri, nggak usah meraih skill gitu ya.
pikirkanlah akhirat, maksudnya kita harus melakukan ritual ibadah terus gitu ya. Sementara pada faktanya kalau kita lihat di lapangan, untuk membangun masjid aja, untuk membangun rumah ibadah aja, rata-rata kalau saya perhatikan mereka minta-minta di pinggir jalan tuh atau di tengah jalan gitu ya. Ya, bikin kardus apa segala macam gitu. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan nggak usah mikirin dunia, mikirkan akhirat, itu gimana coba? Ya, bangun masjid aja minta-minta duit ya kan? Kenapa kita nggak mikirin dunia? Mikirin dunia dong. Ya kita harus seperti Amerika gitu kalau kita mau jadi negara maju gitu. Kalau kita mau jadi penguasa, ya mikirin dunia, ya menciptakan teknologi, ya kemudian kita jadi negara sekuler, ya nggak usah ngurusin yang namanya ritual-ritual gitu. Boleh melakukan ritual agama, tapi di luar jam kerja gitu. Ya kalau ada waktu senggang aja gitu. Jangan dicampur-campur. Konoha kan begitu ya, campur-campur gitu ya, melakukan ritual ibadah, kemudian mereka juga kerja gitu ya. Itu yang perlu saya kritik ya. Harus memisahkan antara ritual pekerjaan dengan ibadah gitu ya. Harus dipisahkan. Kalau nggak, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Kenapa? Karena investor nggak mau masuk ke Konoha kalau kita mencampurkan antara ibadah dengan pekerjaan gitu. Kita harus dipisah ya. Kita melakukan ritual ibadah itu pada saat jam kosong gitu ya, bukan saat jam kerja. Itu diperhitungkan oleh para investor guys, tanpa kita sadari ya. Kalau misalnya mengatakan, oh cuma 5 menit, 10 menit, guys, investor jeli guys melihat itu, jeli banget gitu ya. Itu semacam kebocoran menurut investor ya. Di Amerika juga pernah kejadian tuh ya. Nanti saya akan bikin video tersendiri ya. Ada dulu seorang bernama Brown, dia minta waktu ibadah 5 sampai 10 menit, kemudian sholat Jumat sejam setiap Jumat. Lalu dia dipecat guys. Karena apa? Karena kalau dia dikasih kesempatan untuk waktu luang untuk ibadah, maka semua juga akan minta gitu. Jadi itu tidak bagus ya bagi culture di Amerika. Dan itulah yang dihindari oleh pemuka-pemuka agama di Konoha, sehingga mereka itu ngejelek-jelekin Amerika gitu. Ya kita kan nggak jelek Amerika, ngejelek-jelekin Israel. Kita tuh bisanya cuma ngejelek-jelekin gitu ya. Bisa nggak kita nyaingin teknologinya? Nggak bisa. Bisa nggak kita kerja seperti Amerika? Ya kerja keras gitu ya. Nggak menggabung-gabungkan antara pekerjaan dengan ibadah gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya mending kita tidur aja gitu. Mending kita introspeksi diri ya. Nenek moyang kita tuh mengajarkan kita itu berbudi pekerti luhur atau mengintrospeksi diri sendiri ya. Bukan mengutuk gitu. Itu menurut saya pribadi tidak efisien ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.